As-sinnu yazdad wal umru yanqus. Usia bertambah sementara umur mangkinan berkurang. Maka rumus ini ditaruh di otak. Apakah mati maranin kita, apa kita maranin mati? Ini lahir, ini mati. Abang kita dijalani mati mau diem aja, yang terus berjalan kita. Jadi mati maranin kita, apa kita maranin mati? Iya baik, kita maranin mati. Ketika umur udah dibatasi, rezeki dibatasi, untuk apa seorang sunni belajar tentang meyakini dalam hati ajal dibatasi oleh Allah, rezeki dibatasi, tenang hidupnya. Allahu ya Allahu ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa khalaqal khalqa, udah ya, wa qaddara ay hadda arzaqahum ay ma yuntafa'u bihi bil fi'li qalilan aw kasiran wa ajalahum, dan telah menentukan oleh Allah ay hadda, yakni telah membatasi oleh Allah arzaqahum, akan rezekinya makhluk, ay ma yuntafa'u bihi, yakni sesuatu yang diambil manfaat dengannya, bil fi'li, dengan bukti nyata, qalilan aw kasiran, padahal sedikit atau banyak, wa ajalahum, dan telah membatasi oleh Allah akan ajal mereka, ay muddata umurihim, yakni masa umur mereka, tawilan aw kasiran, padahal panjang umurnya atau pendek, la tazidu, tidak bertambah, ail arzaq wal ajal, yakni tidak bertambah oleh rezeki dan ajal, wala tanqusu, dan tidak berkurang oleh rezeki dan ajal, ay amma qaddarahu Allah ta'ala, yakni dari apa yang telah mentakdirkan dia oleh Allah ta'ala. Wa idza kutibat maniyatu syakhsin fi ardin fala yamutu fi ardin siwaha, apabila digariskan oleh kematian seseorang fi ardin, pada satu bumi, satu daerah, fala yamutu, maka tidak mati oleh orang tersebut, fi ardin, pada daerah, pada bumi, siwaha, yang selain daripada bumi yang digariskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lamu bishawab. Kita bedah. Saudara-saudara sekalian yang mulia, pagi ini kajian kita masih berbicara tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau disebut Usuluddin, yakni persoalan tentang ajal dan rezeki.
rezeki dan ajal. Pagi ini wajib seorang sunni, wajib orang yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, dalam pandangan ahlus sunnah wal jamaah meyakini Allah subhanahu wa ta'ala bersifat iradat, menentukan, berkehendak, menetapkan. Netepin apa? Pagi ini lanjutannya dari kajian kemarin, menetapkan tentang rezeki, menetapkan tentang ajal. Ajal yakni umur, kalau bahasa kita orang, umur. Saudara-saudara sekalian yang mulia, perlu diketahui bahwa sejak kita berumur 4 bulan di rahim ibu kita, sejak itu Allah subhanahu wa ta'ala telah menggariskan, telah menetapkan tentang rezeki kita yang akan kita terima dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rezeki kita dari Allah itu rezeki dari 4 bulan 10 hari di perut ibu kita sudah ada catatannya. Si ini rezekinya begini, si ini nanti kerjanya di sini, sekolahnya di sini, kuliahnya di sini, nanti kerjanya begini, nanti begini, nanti begitu. Itu catatan itu lengkap, tidak berkurang barang sedikit pun, termasuk tidak bertambah, tidak berkurang dan tidak bertambah rezeki kita dari ketetapan yang Allah tetapkan. Ada di antara kita yang kerjaannya dagang, ada di antara kita yang jadi karyawan, ada di antara kita yang begini begitu. Rezekinya tidak bakalan berkurang, nambah juga enggak. Rezekinya bertambah enggak juga. Yakin itu. Kita harus pahami apa itu rezeki. Itu begitu. Rizki itu kata Syekh Nawawi dalam kitab Bajatul Wasail, ma yuntafa'u bihi bil fi'li qalilan au katsiran. Begitu. Rezeki itu adalah sesuatu yang diambil manfaat oleh kita, sesuatu yang kita manfaatkan. Itu rezeki. Ingetin nih, rezeki itu sesuatu yang kita manfaatkan. Apa itu manfaatkan ya? Kita pakai. Kita pakai dikit atau banyak, itu namanya rezeki. Bukan sesuatu yang kita simpen di bank BRI, bank BCA, bank BNI, bank mana lagi ya? Bank Madun, bank ini. Bukan. Yang sudah kita pakai. Kalau pakai itu ibarat duit kita jajanin, itu rezeki namanya. Yang masih ada di dompet, yang masih ada di bank, apa saja
yang ada itu namanya bukan rezeki. Yang ada di kantong, yang ada di lemari, di berangkas, di mana itu bukan rezeki. Namanya milik. Namanya milik. Yang dijamin oleh Allah bagi setiap makhluk yang bernyawa, bukan saja manusia, binatang pun rezekinya dijamin. Milik tidak dijamin. Karena itu dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah makhluk yang melata, yang berjalan di muka bumi, melainkan rezekinya jaminan Allah. Rezekinya dijamin, bukan miliknya. Jadi apa hubungannya antara rezeki dan milik? Ini biar kita nggak stres. Begitu loh dalam hidup. Rezeki dan milik tuh biar gampang. Kalau yang namanya rezeki makan, kalau di warteg makan. Kalau milik minum. Begitu ya. Namanya disebut umum khusus mutlak. Kalau di warteg ada namanya makan, ada namanya minum. Kalau kita datang jam 9 pagi ke warteg, bu makan, pasti dikasih minum. Kalau kita datang jam 9 pagi ke warteg, bu minum, kasih makan enggak? Enggak. Rezeki dan milik. Kalau dikata milik, belum tentu rezeki. Kalau dikata rezeki, udah pasti milik. Ingatkan, kalau rizki pasti milik. Kalau milik belum tentu rezeki. Ini duit milik kita. Rezeki siapa? Wallahu a'lam. Ntar dilihat. Contoh biar gampang, saudara hari Minggu pagi mancing ke Empang, Rawa Cipondo, nyari ikan betok. Begitu. Lalu kemudian dapat datuh gurami atu, digoreng sama saudara. Udah digoreng di rumah tuh sore tuh goreng, habis goreng taruh di meja makan. Udah di meja makan, kita ingat astagfirullahaladzim, kecap di dapur. Balik ke dapur, ngambil kecap, balik ke meja makan. Tuh ikan ora ada. Tuh. Dimakan apa? Makan apa? Kucing. Pertanyaannya, ini ikan milik siapa? Milik siapa? Milik kita, biar gampang. Milik kita, kitanya yang mancing. Milik kita, rezeki kucing. Tuh, milik dan rezeki berbeda. Maka kucing tuh rezeki juga, milik juga. Kucing tuh kita namanya milik doang, bukan rezeki kita. Yang dijamin oleh Allah rizki, bukan milik. Coba aja, itu tanah milik baba kita, rezeki kita. Begitu dari Allah melalui bapa kita. Dari Allah, bukan dari bapa, dari
Allah melalui bapa. Wong rizki mah Allah. Kita dapat warisan, namanya rezeki kita, milik bapa kita. Rezeki dari siapa? Dari Allah melalui bapa kita. Begitu. Jadi terima kasihnya sama Allah kudu lebih banyak. Begitu. Nah, rizki ini ada yang haram, ada yang halal. Rizki pokoknya sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang kita pakai, itulah namanya disebut rezeki. Sesuatu yang kita pakai, mau dikit mau banyak. Jadi yang udah masuk ke perut lalu kita buang tuh ke kloset, itu namanya rezeki. Yang sudah dibelanjakan, yang sudah dipakai, yang sudah diambil manfaat oleh kita, itu namanya rezeki kita. Makanya pertanyaannya berbicara rezeki, apakah harta kita ini bisa dibawa mati? Jawabannya, kalau ada orang nanya, apakah harta tuh bisa enggak kita bawa mati? Halo, ini kedengeran enggak ya? Enggak. Tuh harta kita itu bisa enggak harta kita bawa mati? Enggak bisa. Bisa enggak? Bisa. Caranya? Oh iya, diamalkan, disedekahkan. Itulah harta kita yang kita sumbangin di masjid. Ada kotak amal, kotak amal kita isi, itu harta kita. Yang kita buat santunan yatim, itu harta kita. Yang kita bantu buat orang ini miskin, harta kita. Adapun yang di bank-bank kita, yang di berangkas-berangkas, itu harta harta ini bisa dibawa mati enggak? Caranya, iya, diinfakkan. Itu namanya harta kita. Duit kita dari dulu sampai ni hari yang kita sumbangin di masjid, di musola, di majelis, santunan yatim, fakir miskin, kawan apa, itu namanya harta kita. Berapa itu kita yang tahu. Begitu. Adapun yang masih di bank, di berangkas, di ini, di itu, harta calon ahli waris. Namanya harta calon ahli waris. Biar gampang, ahli waris itu siapa? Harta orang lain. Begitu. Harta orang lain, bukan harta kita. Kan bini kita, masa bini kita orang lain? Aduh, nggak paham. Ntar kita mati, kan dia jadi janda. Dia janda, dia nikah. Mana dulu nikahnya sama dulu musuh kita lagi. Jadi mersinya dipakai dia. Namanya milik kita, rezeki musuh kita. Enak dia, enak kita. Dia ngapa kita hidup bikin puyeng-puyeng mikirin enakin musuh kita? Udah nyantai saja, nggak. Enggak usah. Rezeki begitu.
Jadi yang milik kita, yang kita udah manfaatin, itulah milik kita, disebut rezeki kita. Yang belum kita manfaatin namanya milik doang, bukan rezeki. Ini kata yai kita, la tazidu wa la tanqus, tidak bertambah, tidak berkurang. Baru kita dapat gaji dari perusahaan 1 juta, gaji itu baru keluar dari kantor, kita sholat zuhur di masjid, habis sholat zuhur kita pergi aja, habis kencing tuh hilang dompetnya, namanya milik kita, rezeki maling, begitu rezeki orang. Miliknya kita, kan kita yang kerja, begitu, tapi bukan rezeki kita. Jadi yang hilang-hilang ya udah, si anu nih yang pinter mutang, kan konveksi nih pada banyaknya di Korea nih kan, Korea Selatan ini, iya, itu begitu, itu ditagih, malah nomor teleponnya ganti, nomor handphone kita paling kontrakannya udah pindah, kita lamunin aja, meremelek lah, mau ngapain? Begitu, kita harus ditenangin diri kita. Jangan-jangan yang waktu ngaji Kamis pagi ini bukan rezeki kita, baru milik rezekinya dia. Ya udah dah, kalau rezeki kita mah dia juga bakalan bayar. Udah, daripada ngelamunin mikirin dia kagak ingat kita, nomor handphone ganti, kontrakan pindah, kita mikirin dia malamnya mikirin kita enggak? Ngapain? Ngorok. Jadi sebetulnya enakan dia, enakan kita. Ya dia loh, ngapain? Rugi kita. Tuh, la tazidu wa la tanqus. Tidak bertambah, tidak berkurang. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, wa khalaqa kulla syai'in wa faqaddarahu taqdira. Faqaddarahu di Furqan. Wa khalaqa kulla syai'in fa khalaqahu taqdira. Allah ciptakan apa saja termasuk rezeki, maka Allah tentukan dengan ketentuan yang sempurna. Tidak bakalan mati kita sebelum rezeki kita habis. Begitu harus ditanamin di dalam hati. Tidak akan mati kita sebelum rezeki kita habis, artinya sudah kita terima. Ini masih hidup, berarti yakini dalam hati rezekinya masih banyak. Jangan takut, makin banyak. Kita kerja di kantor, sekarang pensiun, mati gue, berarti kantor Tuhan. Gitu. Ini kita pisah dari Tuhan, iya mati. Salah ini, Tuhannya ada dua, Allah sama perusahaan. Kan kagak, masih hidup juga tandanya, udah sekian lama pensiun masih hidup, berarti enggak mati, cuman kitanya jiwanya yang goncang, itu aja, enggak mati. Allah Subhanahu wa ta'ala telah tentukan garis-garis rezeki semuanya. Cicak dikasih rezeki, coba dipikirin, cicak makanannya nyamuk, cicak bisa terbang? Kagak. Nyamuk punya sayap, bisa terbang, cicak kagak bisa terbang, bisanya merayap. Bagaimana mungkin ngejar-ngejar nyamuk yang bisa terbang? Sulit kalau pakai akal.
Tapi kalau pakai keyakinan Allah punya sifat iradat, Allah maha menentukan rezeki hamba-hamba dan makhluknya yang bernyawa, hidup sampai sekarang cicak. Yang kagak bisa terbang, masa kita yang ada tangan, ada kaki, ada ijazah, stres urusan rezeki, belum duduk keimanan kepada sifat iradat urusan rezeki. Mantap kan? Hidup muanya hidup. Karena rezeki ini kata Syekh la tazidu wa la tanqusu, kagak bakalan nambah, kagak bakalan kurang. Pahami kita, rezeki kita nih kagak bakalan nambah, enggak bakalan kurang. Kita ngoyok nih, pala jadi kaki, kaki jadi pala, nambah enggak? Kagak. Kita nyantai-nyantai aja, waktunya kerja-kerja, waktunya ngaji-ngaji, jadi berkurang enggak? Enggak juga. Itu tenang itu. Namanya bakal muncul sifat namanya qanaah. Apa itu qanaah? Merasa puas atas pemberian Tuhan. Qanaah namanya. Merasa puas atas pemberian Allah. Nikmati pemberian Allah. Maka dengan qanaah itulah rumus hidupnya dua. Ini nih rumus hidup, bahagia nih dua nih. Apa tuh? Sedikit disyukuri, banyak dinikmati. Sedikit disyukuri, banyak dinikmati. Jangan begini, ini rumus sengsara. Sedikit dikeluhkan, banyak baru disyukuri. Salah. 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 Sedikit disyukuri, banyak dinikmati. Nikmati, jangan gak dinikmati. Makan, makan. Makanin begitu, jangan dibikin sengsara. Begitu. Itu rezeki. Enggak bakalan kita mati sebelum rezeki kita habis. Karena itu kata Imam Syafi'i mengata dengan munculnya qanaah, kata beliau dalam sebuah gubahan syairnya, wa rizquka la yafutuka bit ta'anni wa laysa yazidu fir rizqil ana'u idza ma kunta dha qalbin qanu'in fa anta wa ma likud dunya sawa'u. Kata Imam Syafi'i, rezeki Anda tidak bakalan berkurang dengan Anda nyantai-nyantai. Enggak bakalan. Dan rezeki Anda tidak bakalan bertambah banyak dengan pala jadi kaki, kaki jadi pala. Ngoyo Anda. Enggak juga. Orang keyakinan ngaji kita, wa qaddara arzaqahu, rezeki Allah sudah atur, batasi, tentukan, la tazid wa la tanqus, kagak nambah, kagak kurang. Dengan kita nyantai enggak murah,
dengan kita ngoyo nggak nambah. Jadi yang kurang nambah apa? Paling milik, bukan rezeki, milik. Makanya orang banyak stres. Kata dia, waktu gaji masih kecil cukup, bisa begini, bisa begitu, tenang. Pas gaji udah gede kurang. Ada manajemen keuangan yang salah ini. Begitu. Waktu toko masih punya satu cukup, bisa nyimpen, bisa ini, bisa itu. Sekarang toko punya 3, malah angsuran kemana-mana. Manajemen yang nggak benar berarti. Logikanya kudu tambah banyak. Karena kita berubah sudut pandang yang sangat luar biasa dalam kehidupannya. Goyang kita, itu jadi repot. Jadi stres, goyang. Ini yang menjadi bingung dalam hidup kita. Bakalnya menjadi repot. Kata Imam Syafi'i, idza ma kunta dza qalbin qanu'in, bila Anda punya jiwa merasa puas dengan pemberian Tuhan kepada Anda, maka sejatinya Anda dan orang kaya sama-sama tidak ngoyo, sama-sama tidak butuh. Cukup, kata kita cukup, maka rezeki berkah, rezeki cukup, kecukupan kita, kata kita. Alhamdulillah dah. Zaman pandemi begini untung sekian, alhamdulillah. Yang saya dengar banyak orang yang pada tutup. Itulah berkah. Begitu. Merasa cukup dengan pemberian Allah. Cukup dengan apa yang Allah beri. Ini nih kaya. Sebab orang kaya orang yang merasa cukup. Kita hartanya banyak masih kurang, masih miskin, belum kaya. Orang kaya orang udah cukup. Ini udah lebih bagi kaya. Tapi rumahnya real, kaya. Satu rezeki itu. Ingat, rezeki ada yang dijamin, ada rezeki yang tidak dijamin. Namanya ada rizqun madmun, ada rizqun ghairu madmun. Ada rezeki yang dijamin, ada rezeki yang tidak dijamin. Rezeki yang dijamin tidak bertambah, tidak berkurang. Rezeki yang tidak dijamin namanya rizki, bukan berbicara mubrom, tapi muallak. Muallak ini bisa saja bertambah. Kata kita, jadi ada rezeki bagi orang malas, ada rezeki bagi orang yang rajin. Tidak sama. Tidak sama. Orang malas ada rezekinya, orang yang rajin ada rezekinya. Sama? Tidak, beda. Ada rizki orang yang demen zikir, namanya ngejar rezeki yang tidak dijamin. Hakikat mah jaminan juga mubromnya, tapi muallaknya kudu diupayakan. Ada ikhtiar zahir, ada ikhtiar batin. Itu yang baca sholawat, yang baca ratib, yang baca Quran dan seterusnya, baca surat Waqiah,
Ini namanya ikhtiar batiniah. Artinya supaya dia tidak ngoyo, supaya tidak ngoyo, jiwanya tenang, tapi rezeki itu bakalan datang sama kita. Maka ini yang pokok. Berbicara rezeki, ada cerita menarik antara Imam Syafi'i dan gurunya namanya Imam Malik. Kata Imam Malik, Imam Syafi'i bilang, "Ma ra'yukum ya Syekhana?" Apa pandanganmu wahai tuan guru tentang rezeki? Kata Imam Malik, rizki itu dijamin. Dijamin. Walaupun duduk saja, walaupun, kata Imam Malik gitu. Kata Imam Syafi'i, ada rezeki yang tidak dijamin. Ini kudu diupayakan. Enggak, rezeki mau dijamin aja, duduk aja dapat. Maka perselisihan ini, Imam Syafi'i pergi kerja di Madinah, bantuin orang nyortir anggur, mau dagang di peti. Dapatlah satu kantong anggur Imam Syafi'i. Dari satu kantong itu pergi ke rumah gurunya, separuh dikasih guru, kasih Imam Malik. Ini guru, kasih itu anggur, dimakan sama Imam Malik. Selesai makan, ngobrol lagi nih murid sama guru. Kalau belum kelar tuh, kalau ilmu terus, memang begitu. Kata Imam Syafi'i, guru, tuh kan kita pengen makan anggur, kudu kerja nih saya ini, bantuin ke pasar nyortir yang bagus yang jelek, kan saya dapat anggur, kan berarti kudu diusahakan, rezeki nggak dijamin. Begitu, saya ke pasar, kalau nggak ke pasar kan saya nggak dapat. Kata Imam Malik, kan saya nggak ke pasar, duduk aja, tapi saya dapat. Duduk aja, kan dari tadi duduk aja, ente ke pasar, kan sama dapat. Dapat berapa? 2 kilo. Kamu berapa? 1 kilo. Saya 1 kilo. Sama. Kata Imam Syafi'i, emang susah melawan guru. Rizki itu begitu, saudara, susah. Jadi semuanya udah ada aturannya. Jadi nggak usah kita ngoyo-ngoyo. Waktunya kerja, waktunya ngaji, waktunya zikir. Begitu hidup, begitu. Ini harus benar. 2, ngomongin umur. I'tiqad ahlus sunnah wal jamaah, wajib kita meyakini seyakin-yakinnya bahwa kematian, baik pada kita bangsa manusia maupun makhluk hidup lainnya, yakini kematian itu datangnya dengan ajal. Inilah yang disebut wa ajalahum. Allah subhanahu wa ta'ala tentukan ajalnya. Kematian kita adalah dengan ajal. Apa itu ajal? Waktu yang mana Allah tahu tentang kematian seorang makhluknya, ada batas waktunya. Enggak ada orang mati yang bukan dengan ajal. Semuanya ada batas waktu di mana dia hidup di dunia. Ini namanya disebut ajal. Mau dia itu binatang, mau dia itu manusia, semuanya dengan ajal. Jadi kalau ada orang mati,
itu sebab ajalnya, bukan apa-apa. Yakini itu, emang udah habis waktunya begitu, udah habis. Itu ditembak sebab, bukan ajal, sebab. Tapi memang ajalnya udah habis. Sebab matinya ditembak, sebab matinya jantung, sebab matinya gula, sebab matinya karem, sebab matinya sebab berbeda-beda, satu ajal. Jadi kalau orang mati ya aja, ini bikin gak stres, ajalnya udah datang. Enggak jadi nambah umur, enggak jadi berkurang umur mati. Ajal ini, nih, ini kita lahir, ini lahir nih, wiladah, ini mati. Lahir itu apa sih bahasa Inggrisnya? Born. Mati apa? Dead. B, D. Ini antara B dan D ada C. A, B, C, D. Choice namanya, pilihan hidup. Mau bahagia, mau tidak. Itu antara ini dan ini. Ini lahir, ini mati. Segini ini namanya ajal. Biar gampang gambarannya. 6 tahun, 60 tahun, 50 tahun. Beda-beda ajalnya orang. Terserah Allah. 60 tahun. Sekarang umurnya 30. Berarti tinggal 30. Kalau dari sini maranin ini namanya usia. Nih, dari sini titik setar marani finish namanya usia. Dari finish maranin setar namanya umur. Dari finish ke setar namanya umur. Antara ini dan ini namanya ajal. Enggak nambah, enggak ngurang. Jadi kalau umur tuh nambah apa ngurang? Hah? Usia nambah, umur kurang. Itu orang sudah bilang panjang umurnya, panjang umur, kan panjang, katanya kurang. Hah? Oh, nyanyian doang. Oh salah. Oh salah. Jadi maksud panjang umurnya tuh panjang usianya. Maksudnya panjang usianya. Maksudnya usia apa nambah jadi setahun, nambah lagi setahun, nambah lagi setahun. Maka disebut as-sinnu yazdad wal umru yanqus. Usia bertambah sementara umur makinan berkurang. Yang nambah tuh usia, umur mah murang. Maka rumus ini ditaruh di otak. Apakah mati maranin kita, apa kita maranin mati? Mati maranin kita. Tuh, kita maranin mati. Mati maranin kita apa kita maranin mati? Nih, ini lahir, ini mati. Abang kita di jalan nih, mati bagaimana aja? Yang terus berjalan kita. Jadi mati maranin kita, apa kita maranin mati? Ah iya baik, kita maranin mati. Ada orang baru dibawa dari rumah ke rumah sakit,
baru juga nyampe budi luhur, udah gak ada umur, emang juga maranin mati. Emang matinya di situ lempengannya, catatannya begitu. Maka kita berobat segala macam tuh ngapain? Ngobatin jiwa, ngilangin penasaran, ngilangin penasaran. Begitu. Orang mati nggak gara-gara dibacok nih mati, enggak, ajal, udah ajalnya. Kalau ajalnya udah datang, tidak maju, tidak mundur. Idza jaa ajalu la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimu. Bila ajal itu telah tiba, tidaklah mundur barang sedetik, apatah lagi maju. Jadi jangan takut. Ketika umur udah dibatasi, ajal dibatasi, rezeki dibatasi, untuk apa seorang sunni belajar kayak begini? Belajar tentang meyakini dalam hati ajal dibatasi oleh Allah, rezeki dibatasi, tenang hidupnya. Mau ngapain hidup? Mau mati-matian kayak apa? Nggak ada. Itu menunjukkan usaha kita tidak menentukan hasil. Usaha hanya sebatas menjalankan perintah Allah. Adapun hasil mah urusan Allah. Maka usaha adakah ganjaran? Ada. Kalau benar sesuai perintah Allah. Adakah usaha dapat dosa? Ada. Kalau usahanya melanggar perintah Allah. Tapi ingetin, rezeki dibatasi oleh Allah, ajal dibatasi oleh Allah. Enggak bertambah, enggak berkurang. Ada orang mati umur seminggu, begitu. Ketika ada orang itu mati, maka matinya dia bukan gara-gara dibacok, gara-gara ajalnya. Itu sebab namanya. Maka sebab jangan banyak dipikirin. Begitu. Kalau dia paham, orang gak stres. Contoh kerja di perusahaan, pensiun berapa, umur berapa? 60, 55, 58 atau berbeda-beda? Berbeda-beda. Kita ambil rata dah, 60. Baik, pensiun 60. Bila catatan itu pensiun umur 60, ini bagus, ada ngesut. Saya mau sampaikan biar tenang kepada orang yang mau pensiun, biar gak stres. Bila pensiun itu umur 60, yakini saudara, sebelum saudara masuk di perusahaan itu, masuk di kantor itu udah ada programnya, undang-undangnya udah dibuat, peraturannya. Masa pensiun karyawan PTA 60 udah ada sebelum kita masuk. Dan kita masuk pun, kalau kita mau pahami, itu karena ada lowongan kosong. Kalau penuh mau kagak. Bener nggak? Karena kosong, butuh karyawan, kosong berarti kita masuk. Maka sejak kita masuk perusahaan itu harus paham. Inilah muslim, kenapa ngaji tauhid umur 15 tahun? Enak. Artinya baru masuk perusahaan itu paham bahwa kita bakalan pensiun umur 60. Maka orang kerja tuh maranin pensiun apa pensiun maranin kita? Nah, kita maranin pensiun. Pensiun mau kemana-mana. Maka jangan distresi. Kenapa stres? Percis sesudah umur udah tua ingat surga.
Ingat neraka, ini yang stres. Ketika udah mau pensiun, ingat betapa berharganya gaji yang didapat sebagai anugerah dari Allah melalui perusahaan. Begitu. Kenapa stres? Tabungan gak ada. Kemana? Setiap gaji dihabisin, jalan ke situ, jalan ke sini, jalan ke sono, jalan ke situ. Gampang. Masih lama pensiun, masih lama. Begitu. Ujungnya kata dia masih lama. Corona 3 tahun, jebol, stres. Kata dia pensiun masih lama. Kata perusahaannya ini gak perlu lama. Mau bertahan gaji gak ada. Pemasukan pesawat masuk kandang kudu bayar di terminalnya, di parkirannya. Pemasukan gak ada. Anak perusahaan pesawat catering kagak ada penerbangan, nggak ada duit. Babanya mati, anak-anaknya mampus semuanya. Dia bingung, tutup. Dia stres. Itu karena Tuhannya itu. Kalau dia paham kita ini bakalan pensiun, maka dari mulai masuk sudah menata dan memprogram. Dari masuk, jangan kurang setahun pensiun baru dipikirin. Salah. Dari awal dong. Kalau kita bakal mati itu pensiun. Dari sekarang, jangan nunggu sakit baru ingat mati. Dari sekarang bahwa kita bakalan mati, maka hidup kita tertata. Jangan nunggu sakit baru ingat mati. Itu namanya nunggu MPP. Ingat pensiun, ya wassalam. Stres Anda. Sampai ada orang-orang buku kiat-kiat 6 bulan sebelum pensiun. Beli, ya Allah, ngapain? Begitu beli, begitu. Makin digiring, biasa aja. Begitu, rezeki udah diatur, ajal udah diatur. Tenangkan hati supaya kita tidak stres. Dari sini nih hidup jadi bahagia asal paham ngaji akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kata Syekh Nawawi, wa idza kutibat maniyatu syakhsin fi ardi, bila ada catatan dari Allah kematian seseorang di Mekah, maka tidak bakalan geser di bumi yang lain. Allah yarham Mbak Mun, udah senja. Kiai Maimun Zubair Sarang, Rembang Ujung mau Tuban, Sarang. Kiai Maimun Zubair rahimahullah rahmatullah berar, itu haji umur pergi aja wafat. Emang udah catatannya matinya di Mekah, kuburannya di Makkah, enggak geser. Ada orang hebat namanya Bung Tomo, arek-arek Surabaya. Itu catatannya kuburannya di Jawa, itu matinya di Mekah. Boleh cek, matinya di Mekah. Karena kok catatannya di Jawa, itu bininya ngotot harus bawa pulang. Kata Raja Arab enggak bisa, karena orang besar dituruti. Kalau mati di Mekah enggak boleh dibawa ke bumi lain lagi. Keluarganya enggak, harus ada di sini. Kata keluarganya begitu. Maka Bung Tomo dari Mekah digotong, dibawa ke kita punya negeri. Emang juga asalnya dari Jawa. Begitu tanahnya. Kita nggak tahu nih tanah kita dari mana. Ya tergantung mati di mana, kuburan di mana, baru tahu. Maka jangan mesen kuburan. Siapa nih yang udah mesen bayar kuburan nih?
Itu Pak, saya bayar berapa? Mana mahal lagi? Mahal apa murah ya? Mahal ya? Mahal katanya tuh. Enggak bisa 1 juta 2 juta buat mesen tiket. Kalau orang Betawi sebut nyidekin, nyidekin ya, nyidekin ya. Ini gue ini bayar tuh. Jadi korupsi itu bukan di pemerintah doang, bisa di situ-situ juga korupsi. Yang ngajarinya jangan-jangan orang majelis juga ini. Itu begitu. Udah, gue di situ, kata kita. Sampai bayar 50 juta persiapan bumi buat mati. Ini namanya salah. Maka kata Kiai Syadzeli Kebayoran Lama sama anak-anaknya, dia bilang, anak-anakku, kalau bapak mati nanti taruh aja di atas pohon ya. Begitu, emang tukang canda. Tapi kan karena ngomongnya serius, anaknya ditanggapi serius gitu. Begitu, taruh aja di atas pohon. Begitu. Itu anaknya nanya, Ustadz, itu apa ya omongan bapak tuh kalau mati ditaruh atas pohon? Oh iya, waktu ngaji di bareng sama Mualim Sabiadami pulang dari Tanah Abang, emang kalimat itu keluar juga kata kita dari beliau. Jadi kalau mati tugas orang hidup, kalau mati tugas orang hidup, tugasnya orang hidup mau ditaruh di pohon nggak apa-apa kalau pengen dosa. Kalau pengen dosa ditaruh di atas pohon, kalau pengen nggak dosa ya dikubur. Di mana terserah yang hidup mau dikubur di mana. Kita udah mesen di Kerawang, mati kita di Papua, itu mau ngapain? Coba duit itu disedekahin sama Masjid Al-Makmur, bikin WC, bikin tempat wudhu, kan gede ganjarannya. Mau ngapain? Bukan mempersiapkan tempat, mempersiapkan isi ibadah. Tempatmu terserah di mana, itu mau tugas sang hidup, isi ibadah. Begitu. Ini mahal. Nanti kamu bakal ziarahnya begini-begini. Kalau mati di situ, kalau kagak, begitu. Nggak usah. Kalau tempat mau di mana aja. Kalau sekedar kepengen mau boleh. Saya meninggal kepengen di sini, nggak apa-apa. Pengen meninggal di Mekah, nggak mati juga. Banyak. Saya takut mati di Mekah, mati juga. Jadi urusannya bukan dengan takut dan berani. Kematian itu bukan dengan penyakit dan sehat, bukan dengan makanan dan ini. Kematian itu catatannya dengan ajal. Gara-gara makan buah ini mati? Enggak ada. Matimu dengan ajal. Sebab doa. Ingetin, al-asbab muta'addidah wal mautu wahid. Sebabnya macam-macam, kematian satu, dikarenakan ajalnya sudah datang, batas dia hidup. Begitu. Ini nenangin hati. Kalau mati ya udah waktu. Ente nggak tuntut, iya udah dituntut juga nggak mau. Begitu. Udahlah, gitu, bang duit aja pegel, bayar ini, bayar itu, udahlah, ajalnya nanti ada di akhirat. Dan begitu aja, biar nggak stres. Ada orang nipu, ya udahlah, ada catatannya di Allah. Udah biarin aja urusannya. Kita pikirin bayar kagak, nyesek iya, habis nyesek sakit, masuk rumah sakit aminah. Yang bayar bukan dia, kita lagi, hilang lagi duitnya. Udahlah, ditenangin jiwa kita. Memahami ini akan menimbulkan ketenangan jiwa. Segini aja ngaji kita. Nanti kita lanjutin, wala yahdusu hadisun
illa biqada'ihi wa qadarihi wa iradatihi. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanya mungkin? Doa. Oh boleh. Iya baik. Ya rezeki kan sudah Tentukan dari kita di rahim 4 bulan. Tapi pemberiannya itu ada di awal atau di tengah atau di belakang? Pemberian Rezeki. baik. Karena pernah ada cerita ke saya. Iya. Dan itu apa namanya di jalan saya. Waktu lagi membangun rumah, nggak usah takut-takut bangun rumah itu. Karena rezeki itu ada di awal, ada di tengah, ada di akhir. Mungkin rezeki saya ada di akhir, tapi dikeluarin di awal gitu. Tapi jangan nyesel nanti kalau di akhir rezeki kita berkurang itu karena rezeki yang di akhir sudah dikeluarkan di awal gitu. Nah, maksudnya saya apa rezeki itu memang ada pembagian, ada di awal, di akhir, di tengah, ada seperti itu. Terima kasih Bu. Iya baik. Jadi rezeki itu seperti tadi, ma yuntafa'u bihi qalilan aw katsiran. Rezeki itu sesuatu yang kita telah ambil manfaat, yang kita udah pakai, yang kita udah gunakan dikit maupun banyak. Penentuan rezeki dari umur 4 bulan di rahim ibu kita. Ketika kita di rahim ibu kita di 4 bulan dalam kandungan, maka orang sebut 4 bulanan selamatan itu. Di sana Allah utus malaikat, tolong ini diprogram. Dari sana udah masuk. Ini orang kalau di perusahaan ini baru diterima CPNS, nanti bakal jadi PNS. Ini gajinya sekian sekian sekian. Ini tulisannya tidak bergeser. Apa aja dari catatan-catatan sampai nih hari nih tanggal sekian, hari Kamis ngaji, berangkatnya hujan, ngajinya duduknya nyender, ngantuk, itu nggak meleset. Apa aja catatannya, apa aja, termasuk rezeki kita. Maka apa yang disebut rezeki kita di awal, di tengah, di akhir, mungkin dari istilah orang itu menyemangati dengan dana yang minim. Kita pengen bangun rumah umpama, dana kita minim. Bolehkah kita harus meminjam? Ya secara syariat silahkan saja. Kenapa? Harapan kita kali aja ke depan ada rezeki kita. Jadi ketika kita di depan dapat, ini namanya rezeki di akhir dari bangunan. Begitu, di awal dari bangunan, apa di tengah? Ya, karena kita enggak faham ada rezeki dari ghairu madmun, yang tidak dijamin ini, yang diusahakan kita enggak paham rezeki kita. Maka ketidakpahaman ini akan melahirkan kesemangatan. Contoh, kita minta haji sama Allah, ya Rabb mudahkan saya baca Ratibul Haddad yang udah dibagikan itu semua. Allahumma balligh ahlana wa auladana ila ziyarati baitillah wa ziyarati qabri rasulillah bihaqqi hadzal ratib wa sahibi. Kan begitu tuh. Dengan keagungan Ratib Haddad, dengan karomah Imam Haddad yang nyusunnya, anterin kami, keluarga kami, anak-anak kami bisa ziarah ke Baitullah, bisa ziarah ke Rasulullah. Kita udah doa, udah usaha, sampai pensiun, belum ke Mekah. Pas kita punya anak kita alhamdulillah rezekinya banyak, ongkosin kita. Udah langsung saja kata anak kita, haji apa tuh yang cepat? Haji plus, nih plus. Abah biar gak capek di Solo.
Ini dari mana? Dari doa yang dulu loh, yang kita tangisi, bukan baru, dari yang kita tangisi. Ini istilah orang tadi, namanya rezekinya di akhir. Udah berhenti kerja, sampai kita udah pensiun, baru bisa haji. Itu istilah orang tadi, rezeki akhir. Udah di akhir baru bisa ke Mekah. Ini namanya rezeki di akhir. Padahal dulu juga sebetulnya kalau bisa bisa, cuman belum bisa karena memang catatannya ente berangkat melalui anak. Catatannya di catatan dia, maka kita berupaya. Udah ngumpulin duit, ada aja saudara kita, ada duit nggak? Dibilang kagak ada, siana hari habis lagi, bayar kagak, ya kagak jadi nyetor sampai berhenti. Maka kalimat rezeki awal, rezeki tengah, rezeki akhir ini berbicara penyemangat ikhtiar, berbicara penyemangat ikhtiar. Nah, kita nggak paham apa haji kita masih muda, apa haji kita di pertengahan setengah tua istilahnya, apa haji kita udah tua, itu wallahu a'lam bishawab. Tapi yang penting nyetor tugas kita, nyetornya tugas kita, jangan dilamuin haji lama, nyetor juga kagak, nggak jelas. Maka kalimat rezeki awal, rezeki tengah, rezeki akhir semuanya ada catatannya. Seperti abang kita yang bertanya, perjalanannya ada, dari sini ketemu ini, ketemu ini, ketemu ini, ketemu ini. Semua itu kalau dibaca, alangkah luar biasanya perjalanan Allah itu. Begitu kalau dicatat, direnungi, itulah kayak begitu. Semua itu tidak akan lepas dari garis yang Allah. Hanya kita sebagai hamba kagak paham rezeki kita ada di mana. Maka ikhtiar itu kudu diwajibin oleh agama, usaha, tapi tidak diwajibin dapat. Usahanya wajib, dapat mau catatan takdir. Ibadah wajib, masuk surga mau catatan takdir. Udah, maksimalkan saja berkarya, karena kita tidak paham rezeki kita di awal, di tengah, di akhir. Kalau umpama di tengah nggak ada, moga di akhir. Ini kan namanya penyemangat biar tidak frustasi dalam hidup. Itu kan istilah-istilah orang-orang mentor yang suka memberikan ilmu ketenangan. Ala kulli hal, kalau kita lagi berbicara tentang akidah, tanemin keyakinan, semua rezeki dijamin, semua rezeki ditentukan, semua ajal ditentukan, tidak ada yang mati di luar ajal. Semua ada batasnya, cuman ajalnya dibacok, ajalnya enggak, begini begitu. Tapi karena kita enggak tahu, jangan mikirin hari esok yang enggak tahu, jangan lamunin masa lalu yang udah kelewat. Manfaatkan hari ini. Itulah orang yang yakin pada ajal, pada rezeki. Waktunya kerja-kerja, waktunya main-main, silakan. Begitu. Hidup itu begitu. Dibikin rileks namanya. Jangan dibikin ngoyo. Karena percis rezeki kayak orang nongkrong di kloset 4 jam, nggak keluar kalau belum waktunya. Bener nggak? Itu nongkrong 4 jam tuh kalau rezeki, muter Gojek, bawa taksi muter ring road Jakarta, nggak dapet. Itu namanya nongkrong di kloset 4 jam, belum waktunya, lagi tiduran, lagi tidur. Bang, ada di mana? Di rumah. Ini ada pemotretan, mau diambil enggak? Lagi tiduran, ditelepon, waktu kita nyari kagak dapet, kita lagi tiduran. Bang, bisa nggak antar barang nih, antar saya kemana? Mau Pulau Gadung. Begitu, saya pengen sama abang aja. Lagi tidur dipaksa-paksa bangun lewat bininya. Kalau sudah rezekinya, jadi kayak anak ya, sebentar anakku, sebentar, kita kamar mandi, udah keluar dulu di celana. Kenapa keluar dulu celana? Dibilang sebentar dulu, udah waktunya. Waktu itu disebut ajal.
Waktu itu disebut ajal. Jadi hidup kita enggak ngoyo, enggak berleha-leha, hidup mengikuti manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Enak, indah, menarik, senang dalam hidup. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam.